Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan permasalahan mengenai kontrol sosial. Yuk kenalan dulu sama anggota kelompoknya. Ada Nadia, ada Syifa, ada Yasmin, ada Cici, ada Gaitsa, ada Mita, ada Sharon, ada Syifa, ada Azizah, dan ada Aulia. Gak pakai lama-lama, yuk langsung ke topiknya. Definisi kontrol sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat alat kontrol yang mengendalikan berbagai tingkah laku anggota kelompok sosial agar tetap dalam batas-batas tingkah konformis, yaitu batasan antara mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Batasan ini berbentuk perintah dan larangan atas perilaku manusia. Hal ini yang disebut dengan pengendalian sosial atau social control. Menurut Joseph, pengendalian sosial adalah proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Sementara itu, menurut Peter L. Berger, pengendalian sosial adalah memberikan batasan atau pengertian pengendalian sosial dengan berbagai cara yang digunakan dalam masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang berbuat menyimpang. Selanjutnya, menurut Horton dan Hahn, pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat lain. Jadi, yang dimaksud dengan pengendalian sosial adalah proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi kaidah dan nilai sosial yang berlaku sehingga tidak keluar dari garis normal atau tidak menyimpang. Proses sosial yang terjadi di masyarakat akan membawa dampak perubahan sosial sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan peradaban. Namun, perubahan sosial tidak jarang mengakibatkan terjadinya deviasi atau penyimpangan-penyimpangan sosial dan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Untuk antisipasi hal tersebut, perlu dilakukan kontrol sosial, sebab kontrol sosial memiliki peranan penting dalam pembentukan keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam kontrol sosial. Kimball Young berpendapat bahwa tujuan kontrol sosial adalah agar terjadi konformitas dan kesinambungan dari suatu kelompok atau masyarakat tertentu. S. Nasution menegaskan bahwa tujuan kontrol sosial tersebut bermacam-macam. Pada satu pihak menginginkan perubahan dan pembangunan perluasan mobilitas sosial. Di lain pihak, ada usaha untuk mempertahankan status quo dan melestarikan norma-norma budaya yang ada. Sementara Ariha Gunawan mengatakan bahwa hasil yang akan dicapai dengan adanya kontrol sosial yaitu terjadinya kelangsungan kehidupan kelompok, terjadinya integritas keterpaduan di dalam masyarakat, dan terjadinya proses pembentukan kepribadian sesuai dengan kelompok masyarakat. Kontrol sosial dibutuhkan ketika individu bertindak tidak sesuai dengan aturan konvensional. Maka untuk mencegah ketika terjadinya kejahatan dapat dilakukan melalui yang pertama keluarga. Keluarga merupakan awal proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian seorang individu. Kepribadian seorang individu akan terbentuk dengan baik apabila ia lahir dan tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga yang baik pula. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang untuk melakukan kejahatan. Seseorang yang tinggal dalam lingkungan yang baik, warganya taat dalam melakukan ibadah agama, dan melakukan perbuatan yang baik, maka keadaan ini akan mempengaruhi kepribadian seseorang menjadi baik sehingga terhindar dari tindakan kejahatan. Perbedaan antara kontrol sosial melalui sosialisasi dengan kontrol sosial melalui tekanan. Yang pertama, pengendalian sosial melalui sosialisasi. Pengendalian sosial melalui sosialisasi adalah proses pengendalian sosial melalui kata-kata atau perbuatan yang dijadikan
contoh agar ditiru oleh masyarakat. Sebagai contohnya, ketika seorang ayah memberitahu anaknya agar tidak pernah sekalipun mengambil hak orang lain. Contoh lainnya, ketika seorang polisi memberi ceramah tentang bahaya dari narkoba. Lalu, ketika seorang guru mengingatkan muridnya agar tidak datang terlambat. Contoh-contoh tersebut merupakan bentuk sosialisasi dalam rangka pengendalian sosial. Proses kontrol sosial melalui sosialisasi biasanya bertujuan pula untuk mendidik. Cara ini merupakan cara halus dalam penerapan kontrol sosial. Yang kedua, pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Pengendalian sosial melalui tekanan sosial dilakukan dengan cara yang lebih intens dibandingkan dengan sosialisasi. Tekanan sosial dapat dilakukan pada kelompok primer dan sekunder. Pada kelompok primer contohnya, kita mengingatkan teman dekat kita agar tidak menerobos lampu merah, karena taruhannya adalah nyawa. Sebagai teman dekat, peringatan kita punya akses langsung yang sifatnya personal. Tekanan sosial pada kelompok primer biasanya terjadi secara spontan dan tidak direncanakan. Namun, pada kelompok sekunder, tekanan diberikan melalui peringatan yang sifatnya impersonal. Kita tidak mengenal secara personal mereka yang kita peringatkan, tetapi peran kita dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan yang dianggap penyimpangan sosial. Tekanan sosial dapat pula terjadi secara tidak disengaja atau begitu saja, yaitu ketika seorang individu mendapatkan perlakuan oleh suatu kelompok sosial, maupun ketika seorang individu tersebut memperhatikan pola perilaku kelompok sosial yang diperhatikannya, sehingga membuatnya merasakan tekanan sosial yang merubah sifatnya secara tidak langsung. Dilihat dari pelaksanaannya, dibedakan menjadi yang pertama, pengendalian sosial primer, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh kelompok primer berupa kelompok yang kecil, akrab, dan bersifat informal, seperti keluarga, klien, dan kelompok bermain. Yang kedua, ada pengendalian sosial sekunder, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan kelompok sekunder berupa kelompok yang lebih besar, tidak bersifat pribadi atau impersonal, dan mempunyai tujuan yang khusus, misalnya serikat buruh dan asosiasi pedagang. Kegunaan konsep kontrol sosial. Konsep kontrol sosial ini merupakan sistem dan proses yang berguna untuk mendidik, mengajak, dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Kegunaannya yang pertama yaitu sebagai sistem mendidik. Sistem mendidik ini dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma. Yang kedua, sebagai sistem mengajak, yang bertujuan untuk mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma dan tidak menurut kemauan individu-individu. Yang ketiga, sebagai sistem memaksa, bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma, yang bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi. Menurut Koncaraningrat, sekurang-kurangnya terdapat 5 fungsi penting dari kontrol sosial atau pengendalian sosial. Yang pertama ialah mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. Mempertebal keyakinan dapat ditempuh melalui yang pertama, pendidikan. Melalui lembaga pendidikan, seorang anak diarahkan untuk meyakini norma-norma atau kaidah-kaidah sosial yang baik. Pendidikan yang utama serta pertama ialah keluarga. Keluarga berperan sangat penting dalam proses penanaman keyakinan atas norma-norma sosial. Yang kedua, sugesti sosial. Upaya untuk mempertebal keyakinan dengan cara mempengaruhi alam pikiran seseorang melalui cerita-cerita, dongeng, karya-karya besar, atau perjuangan para tokoh dan pahlawan yang mengandung nilai moral. Yang ketiga ialah menonjolkan kelebihan norma-norma yang ada dalam masyarakatnya. Fungsi yang kedua ialah memberikan imbalan kepada warga masyarakat yang menaati norma. Dengan memberikan imbalan berupa pujian, penghormatan, ataupun hadiah, masyarakat diharapkan akan tetap melakukan perbuatan yang baik dan selalu memberikan contoh yang baik pula pada orang lain di sekitarnya. Fungsi yang ketiga yaitu mengembangkan rasa malu. Budaya malu berkaitan dengan harga diri.
dan harga diri tersebut akan turun tatkala seorang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat akan memberikan respon dengan cepat melalui celaan jika ada seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma sosial. Celaan tersebut dengan sendirinya akan menciptakan kesadaran bagi sang pelaku pelanggaran untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Yang keempat, sebagai untuk mengembangkan rasa takut. Perasaan takut pada diri seseorang akan mengarahkannya untuk tidak melakukan perbuatan yang dianggap beresiko, sehingga ia akan berkelakuan baik dan bertindak sesuai norma-norma yang dikehendaki dalam masyarakatnya. Yang kelima, berfungsi untuk memberikan ganjaran kepada warga masyarakat yang taat kepada adat istiadat atau untuk menciptakan sistem hukum. Sistem hukum merupakan seperangkat peraturan yang disusun secara resmi oleh negara dengan disertai aturan mengenai sanksi atau hukuman yang tegas bagi para pelanggarnya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Wujud dari sistem hukum ini yaitu hukum pidana, kompensasi, terapi, dan konsiliasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.